Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kali bisa jadi memang seseorang menjadi mahir melakukannya. Namun perkataan yang sering kali diucapkan berulang kali bisa kehilangan makna. Menjadi meaningless, tidak lagi meaningful, tidak ada maknanya karena diucapkan berulang kali. Apalagi diucapkannya dengan cara yang tidak pas, diungkapkan dengan tergopoh, buru-buru, dan juga ceroboh. Tidak pikir panjang untuk apa yang diungkapkan itu. Ucapan itu menjadi ucapan yang asal-asalan atau asal bunyi saja. Karenanya kita perlu belajar untuk menggarami ucapan kita. Apa maksudnya menggarami ucapan kita? Apakah harus banyak makan garam? Jelas bukan itu. Apakah itu? Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa di dalam Sapa hari ini. Sabda Tuhan menyapa kita hari ini. Ayat yang akan kita renungkan bersama dari dua bagian perjanjian baru pertama Matius 12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lalu satu bagian lagi dari kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya bacakan Kolose 4 ayat 6 dari versi Alkitab Indonesian Literal Translation. Biarlah perkataanmu selalu ada dalam anugerah, bagaikan dibumbui oleh garam, supaya kamu tahu bagaimana seharusnya memberi jawab kepada setiap orang. Apakah yang dimaksud dengan kata sia-sia atau kata-kata yang hambar? Kitab suci menggarisbawahi kata ini menjadi hal yang patut kita hindari. Bahkan kita perlu mendisiplin diri di dalam mengungkapkan kata-kata yang tidak ada maknanya, yang sia-sia diucapkan sekenaknya dan seenaknya, asal bunyi, dan menyebabkan orang menjadi salah sangka atau salah interpretasi karena kita berulang kali mengucapkannya. Dan ini juga termasuk kata-kata yang kedengarannya rohani. Kita sering menyebut puji Tuhan, kita sering menyebut terima kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan. Ungkapan-ungkapan itu biasa dan ungkapan-ungkapan yang begitu sering diucapkan oleh banyak orang beriman. Tidak ada yang salah dengan kata-kata itu. Namun yang patut kita garis bawahi adalah berkaitan dengan apa yang dituliskan dengan dua ayat Sabda Tuhan hari ini. Di dalam Matius tadi dikatakan setiap kata sia-sia yang diungkapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Yang dimaksud dengan kata sia-sia di sini adalah sesuatu yang useless, sesuatu yang diucapkan sekenaknya dan seenaknya itu, dan diucapkan pula tidak pada tempatnya. Sia-sia berarti sebenarnya tidak perlu dibicarakan, tapi dibicarakan. Atau sia-sia juga adalah sebuah kata-kata yang mungkin tidak senonoh, kata-kata yang melukai atau kata-kata kasar. Bisa jadi juga kata-kata kotor yang berkaitan dengan hal-hal yang penuh dengan kecabulan. Dan kata sia-sia ini adalah sesuatu yang memang harus sebagai orang percaya kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karenanya betapa perlu kita berhati-hati. Mungkin maksudnya bercanda, mungkin maksudnya untuk bermain-main atau iseng belaka. Tetapi bukankah bisa jadi apa yang diucapkan itu melukai orang? Karena bisa saja dalam komunikasi orang salah interpretasi terhadap apa yang kita ucapkan. Begitu pula kata-kata rohani.
Ketika kita bilang puji Tuhan tidak pada tempatnya, atau kita mengatakan puji Tuhan yang justru orang merasa kita berkata-kata di atas penderitaan orang lain, tidak berempati dengan orang itu atau tidak memikirkan perasaan dia, di situ kita sebenarnya sedang terjebak kepada kata sia-sia. Yang lalu ini disejajarkan pula dengan apa yang di dalam Kolose katakan tadi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar. Saya semula bertanya maksudnya apa kata-kata yang tidak hambar atau jangan hambar. Tapi kalau membaca versi Alkitab bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani justru menarik kalau mau diterjemahkan harafiah. Dikatakan kira-kira seperti yang tadi sudah dibacakan dari Alkitab Indonesian Literal Translation. Biarlah perkataanmu selalu ada dalam anugerah, bagaikan dibumbui oleh garam. Menarik sekali. Saya bertanya-tanya, perkataan yang dibumbui garam seperti apa? Rupanya memang ide atau gagasan tentang garam yang kitab suci ajarkan mau memberitahu kepada kita tentang filosofi garam. Bahwa garam itu sesuatu yang memang mencegah kebusukan, bukan sesuatu yang justru menambah kebusukan. Dan garam itu adalah sesuatu yang disebut sebagai bahan atau zat pengawet. Dia bisa mengawetkan. Dan benar kalau menggarami perkataan kita atau ucapan kita, itu berarti kita sedang menerapkan filosofi garam itu dalam kata-kata kita. Yaitu hendaklah kata-kata kita bukan berbau busuk atau bahkan menambah orang lain menjadi busuk. Dan jangan juga membuat orang lain terluka dan hubungan kita menjadi tidak terawat, tidak awet karena kita lupa memakai garam dalam kata-kata kita. Kita penuh dengan geram mungkin asal bunyi karena emosional kita ucapkan. Karenanya kita belajar hari ini satu istilah menggarami ucapan kita. Dengan cara apa menggarami ucapan kita? Pertama, berjaga-jaga di lidah bibir kita. Pertama, dengan berjaga-jaga berarti kita berhati-hati, waspada dengan apa yang kita ucapkan. Walaupun itu kedengarannya adalah kata-kata rohani. Kita perlu tahu di mana kita berbicara, kepada siapa kita berbicara, dan dalam konteks apakah kita berbicara. Dan kalau bisa salah sangka, kita perlu menjelaskannya. Dan kalau sesuatu yang diucapkan berulang kali, tergopoh dan ceroboh, itu akan kehilangan makna. Dan inilah sebenarnya yang mau diajarkan hari ini. Bahwa kata-kata yang sekalipun kedengarannya rohani, tapi diucapkan berulang kali dengan tergopoh-gopoh dan ceroboh, akan menjadi kata-kata yang hambar. Dan akhirnya maknanya pun pudar. Ayo kita berjaga di lidah bibir kita, ucapkan kata-kata yang penuh kasih dan tentu saja oleh dorongan hikmat Tuhan. Supaya tidak asal bunyi, tidak asal berbicara, dan tidak ucapkan kata-kata yang tidak seharusnya kita katakan. Tuhan membantu kita, ayo kita mulai hari ini berjalan bersama dengan kata-kata Tuhan dan juga menjaga kata-kata kita agar jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.